Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ulfa Permata Putri. Pada video hari ini saya akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke materi, tolong di-subscribe dulu ya channel ini. Terima kasih. Pada subbab materi ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, cara mengklasifikasikan makhluk hidup, dan pengklasifikasian makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan antara gambar tumbuhan dengan gambar tas. Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk hidup? Bandingkan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan ciri-ciri tas. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam bab ini, kamu akan mempelajari karakteristik benda hidup dan benda tak hidup, serta bagaimana cara mengklasifikasikannya. Apakah itu klasifikasi? Klasifikasi adalah kegiatan menggolongkan dan memberikan nama terhadap makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Cabang biologi yang mempelajari tentang klasifikasi disebut taksonomi. A. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bumi. B. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan antara lain bernafas, makan dan minum, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, melakukan ekskresi, beradaptasi, dan iritabilitas. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas yaitu menghirup udara bersih yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara kotor yang mengandung karbon dioksida. Selain itu, bernafas juga penting untuk melakukan kegiatan seperti kita berbicara, tertawa, dan kegiatan refleks yang lainnya seperti batuk, menguap, dan bersin. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang kedua, kita membutuhkan makan dan minum. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana ketika kalian berangkat ke sekolah tetapi kalian belum makan? Pasti kalian akan merasa lemas dan tidak memiliki energi. Karena salah satu energi tersebut diperoleh dari makanan dan minuman yang bergizi. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak bisa maju dan juga bisa mundur. Gerak juga bisa naik dan juga turun. Tubuh dapat melakukan aktivitas ini karena memiliki sistem gerak.
Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Berkembang biak juga dapat diartikan sebagai proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. 5. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran suatu organisme karena bertambahnya sel-sel dalam setiap tubuh, atau dapat diartikan sebagai irreversible. Irreversible adalah ketidakmampuan suatu tubuh untuk kembali ke bentuk semula. Contoh, seperti orang yang dewasa tidak mungkin kembali kepada ukuran balita. Sedangkan berkembang adalah berfungsinya organ dalam tubuh menjadi lebih kompleks, atau reversible. Reversible adalah kemampuan suatu organ dapat kembali ke bentuk semula. Dapat dicontohkan seperti seseorang yang penglihatannya baik, kemudian ketika lansia maka sistem organ penglihatannya akan mengalami penurunan. 6. Ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, misalnya urin, keringat, dan feses. Organ yang terlibat dalam sistem ini adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ciri makhluk hidup selanjutnya, yang ketujuh adalah iritabilitas. Iritabilitas atau peka terhadap rangsangan adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Contoh, pada tumbuhan putri malu, apabila disentuh, maka tumbuhan putri malu akan merespon dengan cara menutup daunnya. 8. Adaptasi. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Adaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya mampu memperoleh air, udara, dan nutrisi atau makanan. Selanjutnya, organisme mampu mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur dan cahaya. Organisme juga mempertahankan hidup dari musuhnya serta bereproduksi. Organisme yang dapat beradaptasi akan mampu merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya dan bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut. Sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi kepunahan dan kelangkaan jenis. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, yang ketujuh, iritabilitas. Iritabilitas atau yang disebut dengan peka terhadap rangsangan adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Contohnya, pada tumbuhan putri malu, apabila disentuh maka dia akan menutup. 8. Adaptasi. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Adaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya mampu memperoleh air, udara, dan nutrisi atau makanan. Selanjutnya, organisme akan mampu mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur dan cahaya. Organisme juga memperhatikan hidup dari musuh alaminya, serta bereproduksi. Organisme yang biasa beradaptasi akan mampu merespon perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup, maka selanjutnya kita akan mengetahui pengklasifikasian makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek studi yang beraneka ragam, yaitu dengan cara mencari persamaan dan perbedaan ciri dan sifat yang ada. Dengan adanya klasifikasi, maka manfaatnya adalah untuk memudahkan bagi kita mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Misalnya, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup dan cara menjaga kelestarian makhluk hidup tersebut. Dasar-dasar klasifikasi dibedakan menjadi klasifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya,
Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi, serta klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Klasifikasi, dikotomi, dan kunci determinasi. Meskipun Aristoteles merupakan ahli pertama yang melakukan klasifikasi makhluk hidup secara sistematis, namun dia mendapatkan julukan sebagai bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus memperhatikan urutan kelompok makhluk hidup yang disebut takson. Perhatikan tabel di bawah ini. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah persamaan ciri tersebut semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Kriteria klasifikasi terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Pada kriteria klasifikasi tumbuhan, para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya. 1. Organ perkembangbiakannya. Apakah dengan spora atau dengan bunga? 2. Habitusnya. Apakah berupa pohon, perdu, atau semak? 3. Bentuk dan ukuran daun. 4. Cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau aseksual? Kemudian, kriteria klasifikasi hewan sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan. Dalam mengklasifikasikan, para ahli juga mengklasifikasikan dengan melihat kriteria berikut. 1. Saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum memiliki saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai mulut, saluran pencernaan, dan anus. 2. Kerangka. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? 3. Anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki? Kunci determinasi. Kunci determinasi digunakan untuk menentukan urutan taksonomi. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi. Contoh latihan. Kunci determinasi untuk ikan bandeng adalah A1B, 2A, 3A, B1B, 2A, 3B, C1B, 2B, 3A, atau D1B, 2B, 3B. Nah, untuk mendapatkan jawaban tersebut, kalian harus memperhatikan pernyataan di atas. Jika ikan bandeng memiliki bulu, maka ikan itu termasuk ke kelompok burung. Tetapi karena ikan bandeng tidak berbulu, maka kita akan lanjut kepada nomor 2 dan selanjutnya. Jadi, untuk kunci determinasi ikan bandeng ada pada jawaban apa? A, B, C, atau D? Silakan komen di kolom komentar kalian ya. Baik, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.